Senang sekali kami Gilgal Worship hari ini hadir. Tapi yang terlebih lagi kami bersyukur karena Tuhan hadir di tempat ini. Amen. Sebab itu mari serukan, His name is Jesus. All praise belongs to God. Your name is great, your name is wonderful, your name is beautiful. That's what you are to me. Now I am free, now I am saved, now I will sing for you. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know. His name is Jesus. Come on, church. Your name is great, your name is wonderful, your name is beautiful. That's what you are to me. Now I am free, now I am saved, now I will sing for you. Shout, shout. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. oh, I worship you forever. Selamanya memuji Tuhan. I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin. Percayalah. Jesus, your love is unending. Jesus, your grace is sufficient for me. Your mercy endures forever, forever. Sing Jesus, Jesus, your love is unending. it's unending. Jesus, your Your grace is grace sufficient for for me. me. Your mercy endures forever, forever. Oh, I praise you, Jesus. I bless your name. Oh, I worship you forever, forever. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know, I know, I know, I know, I know. The sweetest name I know, I know, I know, I know, I know. The sweetest name I know. Berapa banyak yang bersuka cita siang ini, boleh tepuk tangan sama-sama. Come on, clap your hands like this. Let's rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord always. And again I And I say, again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Oh, come bless the Lord. come bless the Lord, Come bless the Lord, draw near to worship, rise
Shalom. Mana semangatnya family Gilgal? Yang bersemangat mari boleh lambaikan tanganmu. Ada sukacita di siang hari ini. Yang bersukacita pasti siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepalamu dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena kebaikan cinta Tuhan dan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Berkati kami, biar kekudusan-Mu memenuhi tempat ini. Kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami akan merasakan kelepasan, ada sukacita, ada damai sejahtera, serta jalan keluar menjadi bagian kami. Kami serahkan jalannya ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu
Ini kerinduan dari hati kami, menikmati hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Mari umat Tuhan angkat tinggi-tinggi kedua tangan. Yang wanita lakukan pujian ini bersama. Yesus, Kau baik bagi kami. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku Mari yang sembah. kita siap bergirang buat Tuhan, sepakat sama-sama katakan amin, haleluya, siap memuji Tuhan, amin. Kasih Allah tidak berkesudahan bagi setiap kehidupan kita. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Selalu baru
sukacita. bukan dari dengan sorak-sorai memuji, Amin. menaikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja dengan sukacita. Bukan dari dengan sorak-sorai Kami memuji-Mu Tuhan, menaikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja dengan sukacita. Amin. Menaikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyatakan selamanya. Haleluya. Yes, kita percaya bahwa di setiap hari kita ada Tuhan yang pelihara kita. Amin. Tak berkesudahan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami bertepuk tangan buat Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Mari melompat buat Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yeah. Amin. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu kami imani Tuhan. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, limpahkan bagi semua. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah dari hari-hari tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, kita nyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita.
Engkau kedamaian kami, Engkau tempat pertolongan kami. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantimu, ku memulihkanku dengan amin. Kami mau bermazmur bagimu Tuhan, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajahmu. Hanya bagimu Tuhan kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Kau Bapakku yang ku cinta. Kemuliaan buat Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia. Kau pengharapan kami, pengharapan yang pimpinku, berlutut
percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu naik sebagai dupa yang harumnya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wow, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya, 2 kali lebih meriah kebaktian 3. Puji Tuhan. Menyambut Bapak Ibu Saudara yang hadir di ibadah GBI Gilgal, baik secara onsite maupun mengikutnya secara online, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu kenal dengan gereja kita GBI Gilgal, silahkan bisa scan barcode yang ada di layar. Salah satu nilai dari GBI Gilgal adalah family, dan saat ini kita akan melakukan family time. Apa itu family time? Waktu yang diberikan selama 1 menit untuk kita bisa berkenalan dengan orang di sebelah kanan kiri kita yang belum kita kenal. Boleh nggak lihat kanan kirinya? Ada yang sudah kenal atau belum? Nah, dengan tujuan supaya kita bisa mengenal satu dengan yang lain sebagai keluarga di GBI Gilgal. Selain tanya kabar, nama, dan tinggal di mana, tanyakan juga rencana selesai ibadah ini kita mau ngopi di mana ya. Family time dimulai dari sekarang. Ya, family time selesai dan berikan tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara yang sudah bekerja sama dengan baik di dalam family time. Ada satu informasi penting yang perlu kita ketahui bersama, yaitu ibadah raya hari Minggu pada tanggal 26 Juli 2026 akan dipimpin oleh Bapak Toar Palenkahu dari GBI Gilgal Jakarta. Dan ini adalah kesempatan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengajak saudara, teman, sahabat untuk bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan semua pengumuman hari ini dapat dilihat kembali pada tayangan YouTube online service GBI Gilgal Manado dan juga Instagram GBI Gilgal Manado. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Edi Wanjoyo. Boleh nggak semuanya bangkit berdiri dan kita berikan tepuk tangan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Danang. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami beribadah, memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dan kalau Engkau hadir, Engkau pasti memberkati kami. Ini hati kami terbuka bagimu Tuhan. Berbicara bagi kami, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, jangan duduk dulu, temu 5 orang saja, katakan engkau pasti diberkati Tuhan. Katakan engkau pasti diberkati Tuhan. Iya. Iya. Oh haleluya, semangat sekali. Iya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu silakan duduk. Engkau Bapak Ibu adalah orang yang paling berbahagia pagi hari ini. Bisa mengalahkan pengucapan syukur dan bisa mengalahkan bola. Iya. Ini jam sekarang Messi lagi main. Bola lagi main ini. Siaran langsung lagi. Itu Messi kesayangan saya. Tapi saya lebih sayang Tuhan Yesus. Haleluya. Pengucapan syukur pagi-pagi tadi mobil-mobil sudah ke sana semua saudaraku. Ke arah Minahasa Selatan. Jadi kalau Bapak Ibu ada di tempat ini pagi hari ini, engkau orang yang paling berbahagia. Menikmati berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita masih dalam seri True Worshipper. Menjadi penyembah yang benar. Penyembah yang sejati. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, penyembah yang sejati
atau penyembah yang benar, true worshiper adalah orang yang selalu terhubung dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Terhubung dengan Tuhan, ada koneksitas, penyembahan, terhubung dengan Tuhan, itulah penyembahan. Nah, hari ini tema saya adalah kehidupan yang terhubung dengan Tuhan. Karena itu penyembahan. Saudara, penyembahan adalah tujuannya supaya memiliki hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan baca ayat inti dari true worshiper. Tetapi Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh. Rohnya huruf kecil Bapak Ibu. Bukan roh besar, ini roh manusia. Ya, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Perhatikan ayat 4, Allah itu roh. Saya ulangi, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus, katakan harus. Harus menyembahnya dalam roh huruf kecil, yaitu roh manusia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada kata harus di dalamnya dan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jangan salah mengerti, yang dimaksud bukan menyembah huruf besar roh, tapi menyembah dalam roh manusia. Dan menyembahnya di dalam kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembah benar adalah kehidupan yang terhubung dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Ada penekanan di sini Bapak Ibu, penyembahan adalah penyembahan menyembah Bapa di dalam roh. Ya, Allah adalah roh, maka kita menyembah harus, katakan harus. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah Bapak Ibu, kalau kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, yaitu roh manusia. Karena kita menyembah Allah adalah roh. Kalau Allah adalah roh, maka menyembahnya harus di dalam roh. Nah persoalannya, kenapa banyak orang tidak bisa menyembah di dalam roh? Karena rohnya belum hidup. Karena rohnya dalam keadaan Saudara, ini penting. Lalu pertanyaannya, Pak Edi, kalau begitu orang yang rohnya belum hidup bisa menyembah? Bisa. Tapi cuma sampai di jiwa. Ngerti saudaraku? Karena manusia terdiri dari 3 dimensi. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah pada waktu roh manusianya belum hidup, masih mati, orang bisa menyembah. Siapa bilang tidak menyembah? Boleh bisa menangis, bisa, karena jiwa kita bisa menangis. Tetapi tidak sampai roh, tidak ada tidak ada connect dengan Tuhan. Tidak ada hubungan dengan Tuhan karena rohnya dalam keadaan mati. Tadi dikatakan jelas Allah adalah roh. Kalau Allah adalah roh, dia mau berhubungan dengan saudara dan saya lewat manusia roh. Amin Bapak Ibu. Persoalannya roh kita itu sudah hidup atau mati. Ingat saudaraku di Taman Eden, ya, Kejadian pasal 2 ayat 16-17 berkata begini, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada waktu hari engkau memakannya, pastilah, katakan pastilah, engkau akan apa? Loh, Adam sampai 930 tahun kok. Dia masih hidup. Masih beranak cucu. Firman Tuhan bohong dong. Firman Tuhan bohong dong. Yang mati apanya? Manusia rohnya tadi. Sejak itu manusia terpisah, tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Betul saudara?
Kurang lebih 400 sekian setelah itu Yesus lahir. Saudara, manusia putus hubungan, tidak ada hubungan lagi. Tidak ada penyembahan lagi, tidak terhubung lagi dengan Tuhan karena terpisah. Nah, pada waktu manusia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh yang mati itu dihidupkan. Atau dalam bahasa lain, dipulihkan. Sebetulnya manusia roh itu masih ada di dalam diri kita, tapi somati. Tidak berfungsi atau terpisah. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat ini meneguhkan kita. Tetapi Allah yang kaya, ayat 4 dan 5, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan, katakan menghidupkan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati. Kita kan nggak mati jasmani. Sekalipun kita telah mati oleh karena dosa. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Waktu Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, manusia roh kita yang mati dibangkitkan kembali. Amin Bapak Ibu. Persoalannya, sudahkah engkau menerima Yesus secara pribadi dalam hidup kita? Bukan cuma beragama. Kalau kita cuma beragama Kristen saja tapi belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka manusia roh kita masih mati. Dan sulit untuk true worshiper. Menyembah dengan benar. Karena menyembah Bapa dalam roh. Nggak mungkin kalau rohnya mati. Karena roh adalah Allah. Dia hubungannya dengan roh manusia. Nah, roh manusia itu harus dihidupkan kembali. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tidak heran di gereja kita 1 tahun 2 kali bikin New Life. Saudara, orang-orang yang akan melayani di gereja kita, syarat yang pertama ikut New Life. Maksudnya apa? Supaya rohnya yang hidup itu yang bisa melayani. Manusia rohnya sudah hidup. Waktu manusia roh kita bisa hidup, maka boleh menyanyi, menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, mereka menjadi asyir, itu ibadah, penyembahan. Shalom. Senyumnya saja, waktu shalom, apa kabar, happy Sunday, orang sudah tersentuh. Karena itu penyembahan di situ, di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Coba tengok kanan kiri. Rohnya udah hidup belum, bro, sis? Dengar baik-baik, waktu manusia jatuh dalam dosa, Alkitab berkata terpisah. Terpisah. Terpisah oleh karena dosa. Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah. Pemisah antara kamu dengan Allahmu. Ialah segala kejahatanmu. Dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar, ialah segala apa saudara? Dosa. Dosalah yang membuat kita terpisah. Kita tidak mungkin terhubung dalam penyembahan kita. Kita tidak mungkin menjadi penyembah benar kalau roh kita terpisah. Amin Bapak Ibu. Itu roh kita perlu dipulihkan. Apakah pada waktu bertobat lahir baru saja? Tidak, setiap saat roh kita harus hidup. Karena Alkitab berkata ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu yang Ada banyak orang Kristen ke gereja, tapi mati. Loh Pak, ke gereja kok mati? Iya, yang mati apanya? Rohnya. Sehingga persembahannya bukan persembahan yang hidup. Tadi surga berkata, mati ngana. Mati. Menyembah, tepuk tangan, bersorak. Tapi rohnya mati. Nah karena rohnya mati tidak ada konek. Tidak ada Wah ini penting sekali. Bapak Ibu menjaga roh kita tetap hidup. Karena pada waktu kita, ada orang sudah bertobat lahir baru, rohnya sudah hidup. Tapi bertekun lagi dalam dosa.
Bukan bertekun dalam Tuhan, bertekun dalam dosa, mati. Saya berani jamin kalau ada orang yang rohnya mati, hidup dalam perzinahan, hidup dalam perkara-perkara dosa, lalu pagi-pagi berdoa. Nyambungnya sama siapa ya? Pertanyaannya nyambungnya sama siapa ya? Alkitab berkata doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar. Orangnya benar dulu. Kalau nggak benar, rohnya mati, cuma sampai plafon balik ulang. Jadi penting sekali kita memiliki hidup yang baru. Menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Ya, makanya waktu Yohanes berkata begini, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak akan bisa masuk ke dalam melihat kerajaan sorga. Waktu Nikodemus berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepada bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ya, saudaraku, Tuhan berbicara secara roh, tapi Nikodemus jawabannya secara jasmani. Bagaimana so tua? Seperti ini boleh masuk ke dalam rahim ibu lagi dan dilahirkan kembali. Yang dimaksud kelahiran kembali adalah manusia roh itu. Amin Bapak Ibu. Waktu manusia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terjadilah kelahiran baru. Terjadilah kelahiran baru. Manusia baru. Tubuh, jiwa, dan rohnya sudah dibaharui. Maka bisa connect. Makanya tidak heran Bapak Ibu, Alkitab berkata, waktu saudara dan saya sudah menerima Yesus, yang lama sudah, yang baru sudah. Itu jadi saudara dalam Korintus berkata, kita menjadi manusia baru. 2 Korintus pasal 5. Jadi barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Wow. Kita ciptaan baru. Waktu kita terima Yesus, ciptaan yang baru. Rohnya sudah hidup. Rohnya sudah dipulihkan. Dan Alkitab berkata waktu kita sudah menerima Yesus, hubungan kita tuh lebih dekat. Seperti hubungan anak dengan, kita baca nih, Yohanes pasal 1, ayat yang ke-11 dan 12. Yohanes pasal 1 ayat 11 dan 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima. Sampai detik hari ini, ada orang yang berkata, saya percaya Yesus, tapi belum menerima Yesus dalam hidupnya. Dulu saya punya tetangga pemabok setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Sabtu mabok. Tapi hari Minggu masuk gereja. Suatu saat dia mabok, saya kasih pecah pot-pot bunga. Rumah saya pagarnya terbuat dari besi, dia pakai peda, dia tarik peda. Lalu saya keluar, waktu saya keluar dia angkat peda. Siapa? Oh, saya masuk lagi, saudara. Wah, peda. Tapi besok paginya minta maaf. Itu Sabtu malam kejadiannya. Minggunya mau masuk gereja. Dia minta maaf, Pak Pendeta minta maaf. Tadi malam kok mabok. Jadi kita minta maaf karena saya mau masuk gereja. Wow. Itu rohnya mati. Lalu masuk gereja hubungannya dengan siapa? Halo? Cuma setor muka di gereja dengan pendeta. Tapi tidak terhubung dengan tuh. Tetapi perhatikan nih. Sampai hari ini, waktu saya tanya begini, kamu udah terima Tuhan Yesus? Ya apa mesti terima Tuhan Yesus Pak Pendeta? Karena kita lahir kemari sok Kristen kok. Kita PO mah Kristen. Dia pikir sudah jadi orang Kristen cukup. Tidak perlu dilahirkan kembali. Padahal Tuhan mau kita menerima Yesus. Ayat 12-nya, baca sama-sama 2, 3.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Yaitu mereka yang percaya dalam. Waktu kita menerima Yesus, kita diangkat menjadi anak. Berarti Allah kita siapa? Berarti hubungannya anak dengan intim tidak? Intim, terhubung. Makanya penting sekali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya manusia roh kita dihidupkan dan dipulihkan. Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekarang masuk pada bagian yang kedua, yaitu menyembah Bapa dalam kebenaran. Kalau tadi menyembah Bapa di dalam roh, roh kita harus dipulihkan. Yang kedua, menyembah Bapa dalam kebenaran. Bapa mencari penyembah yang bukan hanya di gereja saja, tetapi melalui kehidupan sehari-hari yang taat kepada kebenaran. Kalau engkau menjadi bapa rumah tangga taat kepada firman Allah, engkau sedang menyembah bapamu. Kalau engkau menjadi ibu rumah tangga tapi taat kepada firman Allah, tunduk kepada suamimu, memelihara anakmu dengan takut akan Tuhan, engkau sedang menyembah Tuhan dengan ketaatanmu. Ada banyak orang di gereja menyembah, tapi hidupnya tidak taat kepada kebenaran. Padahal Tuhan mau kita menyembah dalam kebenaran. Hidup kita ada di dalam kebenaran. Bukan hanya kita di gereja saja. Roma pasal yang ke-6. Apakah kamu tidak tahu, ayat 16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan diri kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun kepada ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Sebelum kita bertobat, menerima Yesus, kita hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kalau dulu kita belum bertobat lahir baru, belum terima Yesus, hamba dosa. Sekarang saudara dan saya harus menjadi hamba kebenaran. Kenapa kita harus jadi hamba kebenaran? Sebab kalau engkau jadi hamba kebenaran, maka rohanimu hari lepas hari akan bertumbuh. Ini penting sekali ya Bapak Ibu, supaya saudara dan saya bukan menyembah saja di dalam roh, tapi menyembah di dalam kebenaran. Ada satu kebenaran yang sangat luar biasa. Ini saya pernah khotbahkan di gereja, waktu saya diundang di gereja tertentu, saya khotbah tentang ini. Tanda saudara dan saya mengenal Allah, itu bukan kalung salibmu. Bukan tanda untuk kita, tanda sebagai kita mengenal Allah, bukan karena KTP-mu Kristen. Kita baca sama-sama. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 3 dan 4. Perhatikan baik-baik ayat ini Bapak. Dan inilah tandanya, ayat 3 dan 4. Dan inilah tandanya bagi bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita apa saudara? Berarti kalau kita tidak menuruti perintah Tuhan, saudara bukan mengenal Allah. Tanda orang mengenal Allah, bukan engkau jadi anggota jemaat GB Gilgal. Bukan engkau jadi jemaat gereja ABC, tidak. Tapi tanda kita mengenal Allah, waktu saudara dan saya taat kepada perintah-perintah Tuhan. Benar Bapak Ibu? Ini yang ngomong bukan pendeta Edi, tapi Alkitab yang bilang. Nah, kata mengenal di sini, ya, kata mengenal di sini bukan hanya sekedar kenal. Tapi kata mengenal di sini adalah orang yang memiliki hubungan yang dalam. Atau dalam bahasa aslinya ginosko. Mengenal karena memiliki hubungan yang dalam. Yang terhubung dengan Tuhan. Jadi orang yang mengenal Allah kalau tanpa ketaatan, itu sama dengan kita tidak terhubung dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ginosko. Mengenal karena memiliki hubungan. Lewat apa? Lewat firman. Saudara, waktu saudara membaca firman, saudara mengerti isi hati Tuhan lewat
Oh, ning boleh kote ada 02. Oh, ning boleh mabuk. Ada. Lewat firman Tuhan. Siapa di sini yang pernah pacaran boleh angkat tangan? Aduh, kok sedikit sekali ya? Iya, siapa yang pernah pacaran di sini? Saya dulu pernah pacaran monyet-monyetan, tapi bukan monyet beneran. Masih cinta monyet. Istri saya udah tahu kok ya. Jadi nggak tertuduh lah saya. Saya dulu punya pacar, saya masih SMA kelas 3, STM kelas 3. Satu saat malam minggu saya biasalah ada kewajiban apel. Waktu saya datang, saya nggak boleh masuk ke rumahnya. Yang pembantunya yang keluar. Lalu pembantunya bilang, non bilang, Edi nggak boleh masuk, nggak boleh ketemu. Ini ada surat. Suratnya kecil, warna merah muda. Tulisannya cuma begini, Edi, aku sebetulnya sayang sama kamu. Tapi, ada tapinya. Tapi aku nggak suka kamu tukang bohong. Yang kedua, aku nggak suka orang yang merokok. Pulang saja kamu. Kalau belum melakukan itu jangan datang lagi. Suratnya saya kantongi. Dari surat itu saya tahu isi Oh, dia sayang pak kita. Mar, ning mau kita pandusta. Ning mau kita merokok. Jadi saudara, lewat surat yang sepanggal itu, saya tahu isi hatinya. Bagaimana saudara dan saya tahu isi hati Tuhan kalau engkau tidak taat sama firman Allah? Bagaimana engkau tahu isi hati Tuhan kalau engkau tidak pernah membaca dan mentaatinya? Mengerti maksud saya? Dari surat yang sedikit saja saya tahu isi hatinya. Sejak itu saya berubah. Sonyana merokok, walaupun di belakang masih merokok. Sengaja, sekarang saya tepat waktu, nggak berani bohong. Supaya kalau apel dibukain pintu. Demikian juga di dalam Tuhan. Bagaimana saudara bisa tahu isi hati Tuhan kalau saudara tidak membaca dan tidak mentaati? Itu bagian dari penyembahan Bapak Ibu. Kalau ketaatan itu bagian dari true worshiper, penyembahan yang benar. Jadi kalau kita tidak taat sama dengan saudara tidak ada penyembahan, tidak terkonek kepada Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan ini sungguh-sungguh. Karena Tuhan lebih menyukai, atau saya katakan ketaatan lebih berarti daripada 1000 doa. Tuhan lebih berkenan ketaatan kita. Jangan salah mengerti pendoa syafaat. Karena saya juga seorang pendoa. Nanti saya akan jelaskan. Karena Tuhan lebih suka kita dengar-dengaran daripada kita beribu-ribu doa. Kalau di men's camp ada istilah begini. Ketaatan lebih berarti daripada 1 ton doa. Mari kita lihat 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengar suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan, kata mendengarkan itu bukan cuma mendengar, tapi taat. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba. Tuhan lebih suka kita dengar-dengaran, yaitu taat. Ingat, bukan berarti doa itu tidak penting. Saya ulangi, ingat, bukan berarti doa tidak penting. Tetapi doa tanpa ketaatan, kehilangan makna dan kuasanya. Minta maaf para pendoa-pendoa. Kalau kita doa dengan kata-kata yang hebat luar biasa, tapi kalau kita tidak taat, doamu tidak ada kuasa. Tidak ada maknanya. Jelas sekali Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan doa orang benar. Doa yang hidupnya dalam kebenaran.
didengar, ada kuasa Tuhan dalam doa. Amin, Bapak Ibu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ada satu berkat yang akan kita nikmati. Berkat dalam ketaatan dan memperhatikan firman Allah. Ada berkatnya Bapak Ibu. Jadi salah saudara menyembah Bapa di dalam roh yang sudah dihidupkan. Dan hidup di dalam kebenaran dan ketaatan. Menyembah dalam kebenaran. Ada berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita baca Yesaya 48. Ayat 17 dan 18. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau engkau menyembah Bapa di dalam kebenaran, artinya hidupmu taat kepada Tuhan. Engkau akan lihat kebahagiaanmu, damai sejahteramu, seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bukankah kita rindu ada damai sejahtera, ada kebahagiaan dalam hidup kita? Mari kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, yaitu ketaatan kita. Masih ada waktu 1 menit. Kita nyanyikan pujian ini, kita terhubung dengan Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Mari angkat tanganmu, katakan ku terhubung. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Sama-sama terhubung. Biar engkau terhubung terus dengan Tuhan. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan, mari taruh tangan kananmu di dada. Biar engkau rindu hidupmu terhubung terus dengan Tuhan. Manusia rohmu tetap hidup terpelihara. Jangan sampai manusia rohmu mati karena dosa. Biar engkau menghidupi kebenaran firman Allah, sehingga penyembahanmu karena engkau taat kepada firman Allah. Engkau akan menjadi penyembah-penyembah benar sesuai dengan janji Tuhan. Maka engkau akan lihat berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidup. Mari saudara, engkau berkomitmen dengan Tuhan. Engkau berjanji dengan Tuhan. Untuk selalu hidupmu terhubung dengan Tuhan. Sebagai penyembahan yang benar. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Engkau akan lihat terobosan-terobosan terjadi dalam hidup. Tuhan, engkau melihat anak-anakmu yang rindu terus terhubung dengan engkau. Yang rindu terus Tuhan kehidupannya menyembah engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan hari ini firman Allah sudah disampaikan.
Biar itu termeterai di dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sehingga kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Ada terobosan-terobosan baru di dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu. Sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, yang terus terhubung dengan Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Bapa, terima kasih buat lawatan-Mu. Engkau mengajar kami menjadi penyembah yang benar, penyembah yang sejati, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kami akan pelihara manusia roh kami. Jangan sampai manusia roh kami mati, sehingga kami tidak terhubung lagi dengan Tuhan. Ajarkan kami taat ya Tuhan, biar roh ketaatan turun atas kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang taat kepada kebenaran. Sehingga kami boleh menyembah di dalam kebenaran firman Allah. Sekali lagi hamba berdoa, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, kuliahmu, diberkatilah engkau dalam segala sesuatu. Biar apa saja yang kau kerjakan dibuat Allah berhasil. Pulanglah dan bawalah berkat dan nikmat dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai engkau. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudusnya, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupan kita semua hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu.